Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Afriani dengan NIM 1930106048. Di sini saya akan membahas tentang gastrulasi. Yang mana gastrulasi adalah pengaturan kembali sel-sel blastula sehingga blastula akan mengalami transformasi menjadi embrio berlapis 3 atau gastrula. Pada fase ini terjadi pembentukan 3 lapisan pada dinding rahim, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang B. Dinamika sel zigot selama gastrulasi. Gastrulasi adalah proses di mana sel-sel dalam embrio berkembang dan bermigrasi untuk mengubah massa sel dalam fase blastokista dalam embrio yang mengandung 3 lapisan utama kuman. Migrasi sel-sel ini berlangsung secara terpadu yang dilakukan oleh sejumlah besar gerakan morfogenik. Hasil penting dari gastrulasi adalah bahwa beberapa sel bergerak ke posisi bawah yang baru di atas atau di dekat permukaan blastula, mengubah blastula menjadi embrio 3 lapis yang disebut gastrula. Ketika blastula ditanamkan di dalam rahim, massa sel bagian dalam membentuk cakram datar yang dengan lapis sel atas atau epiblast dan lapis bawah hipoblast. Lapisan-lapisan ini homolog dengan lapisan pada cakram embrio burung. Selanjutnya yaitu peta nasib daerah bakal calon atau FATMAP. Peta nasib menggambarkan daerah-daerah yang disangka sebagai calon pembentuk organ. Cara pembentukan daerah satu dengan yang lain dilakukan dengan melakukan percobaan dengan memberi zat warna pada titik tertentu pada stadium blastula akhir. Pertama kali dilakukan oleh Vogt tahun 1929 terhadap blastula kata berekor Ambystoma maculatum. Setelah diberi zat warna, embrio dibiarkan hidup dan berkembang dan diikuti perpindahan zat warna itu sampai terbentuk organ tertentu. Pola pergerakan sel dalam blastula embrio hewan. Yang pertama ada invaginasi, yaitu lapisan sel bagian luar masuk atau melipat ke dalam. Yang B. Ingresi, yaitu sel-sel bagian permukaan secara individual bermigrasi ke bagian dalam atau interior dari embrio. Yang C. Involusi, yaitu lapisan sel membelok ke dalam dan kemungkinan membentang jauh ke bagian permukaan internal. Yang D. Epiboli, yaitu lapisan sel membentang dengan menipiskan bentuk sel-selnya menyeberangi permukaan luar sebagai suatu nit. Yang E. Interkalasi, yaitu 2 atau lebih deretan sel menyusun diri dengan masuk ke dalam sela-sela antara satu sel ke sel lainnya sehingga terbentuk deretan sel yang lebih panjang dan lapisannya lebih tipis. Selanjutnya yaitu gastrulasi pada burung babi atau si urchin Echinodermata. Yang pertama ada blastula, terdiri atas selapis sel tunggal bersilia yang mengelilingi blastocoel. Gastrula dimulai dengan pembentukan lempeng vegetal sel-sel mesenkim atau cabang mesoderm memisahkan dari lempeng vegetal berpindah ke blastocoel. Yang kedua, lempeng vegetal pada gastrula awal mengalami invaginasi. Sel-sel mesenkim mulai membentuk
penjuluran tipis atau filopodia. Yang selanjutnya yang ketiga, sel-sel endoderm, yaitu membentuk arkenteron. Sel-sel mesenki membentuk persambungan filopodia antara ujung arkenteron dan sel-sel ektoderm dinding blastozoel. Yang keempat, grastula akhir. Kontraksi filopodia menarik arkenteron sehingga endoderm arkenteron akan menyatu dengan endoderm dinding blastozoel. Yang kelima, grastula selesai. Terbentuk saluran pencernaan fungsional mulut dan anus atau endoderm. Ektoderm membentuk permukaan luar bersilia. Selanjutnya yaitu grastula pada amfibia atau xenopus. Pada permukaan grastula berlangsung proses epiboli, yaitu meluasnya mikromer sebagai akibat aktivitas mitosis, dan perluasan tersebut mengarah ke kutub vegetatif. Mikromer mencapai celah blastoporus dan telah terbentuk pada awal grastulasi dan selanjutnya berinvolusi atau melentik ke arah dalam. Proses involusi dan invaginasi juga berlangsung pada sisi lateral celah blastoporus, sehingga celah blastoporus sekarang berbentuk seperti kuda. Atap arkenteron pada mulanya adalah korda mesoderm, sedangkan alasnya adalah sel-sel yolk atau makromer, yaitu bakal lapisan endoderm. Selanjutnya, endoderm terbentuk di bawah korda mesoderm dan juga dihasilkan mesoderm lainnya, sehingga hasil proliferasi dan migrasi sel-sel endoderm ke atas sel-sel yolk. Akibat peristiwa tersebut, maka atap arkenteron bagian lateral serta alasnya terdiri dari lapisan endoderm yang masih berupa sel-sel yolk. Invaginasi selanjutnya berlangsung pada bagian ventral celah blastoporus. Invaginasi pada daerah ini tidak berlanjut dan blastoporus sekarang berbentuk seperti cincin. Mikromer yang mengitarinya sesuai dengan letaknya disebut bibir dorsal, bibir lateral, dan bibir ventral blastoporus. Kini proses gastrulasi menghasilkan embrio dengan 3 lapis lembaga, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang selanjutnya yaitu germ layer. Germ layer merupakan gugus sel yang terbentuk pada masa embriogenesis dan merupakan lapisan yang membentuk seluruh jaringan dan organ di dalam tubuh pada masa organogenesis. Pada akhir gastrulasi terbentuk 3 lapis embrio yang disebut dengan germ layer. Lapisan-lapisan lembaga atau germ layer terbagi atas 3. Yang pertama, endoderm atau lapisan germ yang paling dalam. Yang pertama tampak ketika suatu lapisan sel tunggal terdorong keluar dari inner cell mass dan tumbuh mengelilingi blastokul. Yang B merupakan awal atau origo dari sistem digesti, hepar, pulma, organ internal lain. Yang kedua, mesoderm atau lapisan germ atau lembaga tengah. Yang A, lapisan sel-sel inner cell mass yang terdorong di antara endoderm dan ektoderm. Yang B, origo dari
sistem skelet otot, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Yang ketiga, ektoderm atau lapisan germi yang paling luar, yaitu origo dari sistem saraf, organ indera, rambut, glande. Terima kasih. Jika itulah hasil presentasi saya. Jika ada kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.